Selamat berjumpa kembali anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke materi mengenai dosa. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami mohon kiranya Kau memberikan kami hikmat penerangan agar kami mengerti mengenai makna dosa dan segala sesuatunya. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi kami sehingga kami dimampukan juga untuk lepas daripada dosa. Kiranya Kau memberkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, di dalam materi ini Bapak mengambil dua kitab, yaitu kitab Kejadian dan kitab Roma. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 21, Bapak menyetelkannya dalam bentuk Alkitab bersuara. Roma, Bapak akan bacakan. Selamat mendengarkan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Bukan? lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. firman-Nya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan.
Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. lalu firman-Nya kepada manusia itu, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Roma 3 ayat 23 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini anak-anak ya, slide-nya. Tadi di dalam Alkitab Bersuara sangat dijelaskan bahwa kisah kejatuhan manusia. Inilah gambar-gambarnya ketika ular mendekati Adam dan Hawa, membujuk, merayu, sehingga mereka jatuh dalam dosa, dan kemudian mereka melanggar firman Tuhan, dan mereka jatuh dalam dosa karena memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Dan akhirnya mereka sadar, tahu bahwa diri mereka telah bersalah, dan manusia menerima akibat-akibatnya. Seperti di gambar yang ketiga ya, ada malaikat membawa pedang berapi mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Kejatuhan manusia dalam dosa. Apa sih pengertian dosa? Dosa secara sederhananya berarti pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Mengapa dikatakan melawan kehendak Allah? Mengapa dikatakan dosa? Mengapa dikatakan berontak? Karena manusia telah termakan bujuk rayu iblis, yaitu
ingin tahu segala sesuatu agar seperti Allah. Singkatnya, manusia ingin tahu sama seperti Allah. Yang kedua, kejatuhan manusia dalam dosa adalah karena mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mendengar dan menuruti firman dan perintah Allah. Yang terjadi di kisah itu bahwa sudah mulai saling menuduh, yaitu mencari kambing hitam. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mengetahuinya. Apa sikap Allah? Kita tahu ya, kalau orang bersalah pada kita, pasti kita kecewa, kita marah, kita sebel, kita kesel. Bagaimana dengan Allah? Kira-kira sama nggak sikapnya? Atau hanya gimana? Yuk kita lihat ya. Ternyata Allah pun kecewa. Dan Allah menghukum loh. Menghukum manusia. Memberikan hukuman yang tetap bisa kita jalani sampai hari ini. Tetapi di dalam kecewaannya, di dalam penghukumannya, Allah tetap mengasihi manusia. Loh, mengasihi? Ya, mengasihi, karena manusia adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi tidak mungkin manusia terus-terusan dihukum. Allah berinisiatif, Allah berkehendak, Allah berkeinginan memberikan jalan keluarnya. Yuk kita lihat pelan-pelan ya, apa kata dosa dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, kata dosa terdiri dari banyak kata. Salah satunya, ini Bapak ambil, bukan salah satu ya, ada beberapa kata yang Bapak ambil. Pertama, hamartia, yang arti pelanggaran perbuatan salah, berdosa kepada Allah. Hatta, berarti meleset, tidak mengenai sasaran. Tuh ya, Bapak sudah kasih lihat gambarnya di sebelah kanan bawah. Ada seorang pemanah yang menembakkan anak panahnya, namun tidak mengenai sasaran. Yang ketiga apa? Adikia, kejahatan, kelaliman, ketidakadilan. Itu di gambar kedua ya. Banyak orang protes, demo-demo ya, menentang ketidakadilan, sehingga mengeluarkan mosi tidak percaya. Kata yang keempat adalah anomia, kedurhakaan, pelanggaran hukum dan menentang hukum Allah. Jelas menentang hukum Allah. Allah sudah melarang jangan dimakan, tapi dasar manusia yang nakal, manusianya gampang dirayu oleh iblis, sehingga mereka menentang hukum Allah. Kata selanjutnya apa? Apistia, ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Gambar yang pertama, orang jahat hadir bukan karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah. Jadi kita harus waspada selalu ya anak-anaknya mengenai dosa ini. Yang melanggar hukum Allah apa? Tergambar dari gambar 3 tuh. Gambar 3 jelas-jelas dilarang masuk kendaraan roda 2 ke jalan layang. Tapi apa yang terjadi? Jalan layangnya dimasuki juga sama pengendaranya. Nekat bukan? Selanjutnya kita akan belajar apa lagi anak-anak? Nah, kita belajar dampak dosa. Dampak dosa apa? Dampak dosa itu semua manusia selalu tidak tunduk, bahkan tidak percaya pada Allah. Loh, buktinya apa, Pak? Buktinya ada. Disuruh mencari Allah, tetapi mencari ilah-ilah lain, Allah-Allah yang bukannya sebenarnya Allah. Mereka malah percaya menyembah pohon, menyembah benda langit, menyembah kekuatan alam, bahkan menyembah hal-hal yang tidak kelihatan, yang sebenarnya itu adalah bukan Allah. Dampak dosanya selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya mari kita lihat kerusakan moral dalam diri. Seluruh keberadaan manusia, niat, pikiran, pendengaran, perkataan, tingkah laku pasti jahat, dan kebanyakan jahat dan selalu jahat. Tapi kan ada Pak yang orang masih berbuat baik. Tapi ingat, kalau bukan berdasarkan ketulusan dan kasih dari Tuhan,
pasti itu mengandung kesalahan. Kenapa? Karena pasti ingin mementingkan diri sendiri, pengen diri dipuji, pengen dapat penghargaan. Kalau nggak dihargai bisa marah, bukan? Dapat dosa selanjutnya apa? Selalu ingin mencari kesenangan diri, egois, serakah. Wah, ini ya jelas ya. Anak bapak masih kecil, waduh kalau lagi makan banyaknya rebutan. Wah, ini punya pak, ini punya koko, ini punya dede. Koko mah enak banyak, dede mah enak banyak. Tuh kan, dari kecil sudah tahu. Padahal tidak diajarin loh sama bapak. Harus serakah, harus egois. Enggak, malah bapak ajarkan berbagi. Yang kecil aja, yang besar besar aja. Kalau yang kecil makannya besar, bahaya. Kalau besar makannya kecil, kasihan ya. Selanjutnya apa lagi dapat dosa? Dapat dosa merasa diri paling benar. Menurut diri paling baik. Menurut siapa? Menurut ukuran saya. Sesungguhnya enggak. Contohnya apa nih Pak? Contohnya, kan saya memberi contek kepada teman. Saya berbuat baik dong Pak. Berarti saya membantu teman saya yang nggak belajar supaya dapat nilai bagus. Itu sudah salah. Ada kesalahannya, yaitu membuat teman kita tidak mau belajar, akhirnya tidak jadi pintar, jadi malas. Jadi apa ukurannya? Ukurannya adalah standar Allah di dalam Alkitab ya. Terus apa lagi dapat dosa? Manusia seringkali membuka diri pada ketidakbenaran, pada mitos, dongeng, tahayul, bahkan tradisi manusia. Mitos, di pohon besar itu biasanya ada setan ini, setan itu. Wah, percaya banget. Kalau kita lagi jalan-jalan di tengah malam sendirian, apalagi lagi mati lampu, ada pohon besar. Wah, gimana tuh? Dongeng-dongeng. Apakah semua dongeng benar? Kebanyakan tidak benar ya. Apalagi tahayul. Waduh. Bapak pernah punya pengalaman ya, waktu masih kecil diajarin kalau mau ngencing itu, mau pipis itu harus ngomong gini, tumpang pipis, anak babi mau pipis. Hah? Udah besar bapak bingung. Loh, kok kenapa? Anak babi, harusnya anak papa mama. Ya, itulah dampak dosa. Dampak dosa loh, belum akibatnya. Waduh, akibatnya sangat mengerikan loh anak-anak. Yuk kita lihat ya akibatnya ya. Nih, oh ya ada gambar nih ya. Gambar orang berdosa, pikiran salah, keinginan diperbudak oleh dosa, perasaan tidak bahagia pasti ya. Yuk kita selanjutnya ke pelajaran ke materi slide selanjutnya, yaitu akibat dosa. Akibat dosa itu banyak sekali. Yang pertama, yang pasti pertama banget nih, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak, terputus. Istilahnya kematian rohani. Contohnya apa? Buktinya apa Pak? Buktinya ada. Ingat tidak? Adam dan Hawa waktu itu gampang sekali ketemu dengan Allah. Ya kan? Langsung berhubungan dengan Allah. Saat ini sangat sulit sekali. Seringkali kita mendengar apa kata hati kita, keinginan kita. Seringkali kita terkecoh dengan yang lain. Itu sudah sangat jelas bahwa hubungan kita dengan Allah rusak, terputus. Seperti tadi Bapak bilang, di pertama banyak orang menyembah ilah lain. Lalu jelas kan, terputus, nggak ada bisa manusia itu menghubungkan Allah. Kalau Allah menghubungkan manusia, bisa sekali. Akibat dosa selanjutnya apa? Konflik dalam diri, malu. Ya kalau masih ada budaya malu masih mending lah ya. Tapi seringkali kita malu-maluin. Kemudian apa lagi? Dikejar rasa bersalah. Selalu dikejar rasa bersalah. Nah, apa Pak? Nih contohnya. Banyak pembunuh yang membuat kejahatan akhirnya mengaku pada polisi. Kenapa? Karena saya sudah membunuh, dikejar-kejar sama korban, dimimpi-mimpiin. Oh kan, kejar rasa bersalah, ketakutan kemana-mana aja. Aduh, ada yang ngeliat nggak ya? Terus galau.
Wah, konflik dalam diri galau, gampang moody, sensi. Aduh, jangan-jangan dia ngomong saya, jangan-jangan dia ngapain saya gitu ya. Lebih ada lagi, melukai diri. Padahal diri jangan dilukai ya. Gua sudah baik-baik, membuat manusia dengan baik. Diluka-lukai diri, dipotong-potong, kulitnya dirusak ya, makan bunuh diri, selfish. Zaman sekarang ya udah selfie. Nggak salah sih kalau selfie yang masih batas wajar. Tapi kan banyak kan membahayakan ya. Seperti di berita-berita kita lihat bahwa banyak orang lagi selfie di tempat-tempat yang maut, yang bahaya, gedung tinggi, jatuh. Apalagi konflik dalam diri, manusia tidak berdaya, mau ngapa-ngapain semua susah ya. Aduh, bingung, putus asa. Yang ketiga nih, hubungan dengan sesama menjadi rusak. Buktinya apa? Buktinya berantem, rebut-rebutan antar teman, jadi musuh. Negara dengan negara, perang ekonomi, perang dengan kekuatan militer. Nih ada lagi kambing hitam. Kasihannya kata kambingnya juga, bukan gue lagi yang dituduh. Padahal kambing yang hitam itu nggak salah, tapi kalau kambing hitam salah ya anak-anak ya. Kambing hitam apa artinya? Artinya bukan kambing yang warna hitam. Istilahnya itu kita mencari orang lain untuk menutupi kesalahan kita. Akibat dosa selanjutnya apa? Hubungan dengan alam menjadi rusak. Terjadi apa? Bencana alam, banjir, tsunami, gunung meletus, badai. Manusia juga mengeksploitasi alam dengan kacau sekali. Ya, di bawah udah Bapak kasih gambar ya. Dosa yang merusak hubungan dengan manusia, dosa yang merusak hubungan dengan Allah, dengan sesama. Tapi bersyukur ya ada gambar ya, ada gambar yang anak-anak seneng nih. Lagi hujan, mandi. Dia nggak tahu itu bahaya, airnya kotor ya. Nah, berbicara mengenai dosa, dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, kematian kekal. Saat ini mungkin kita nggak mati, tapi mati rohani. Kalau kita masih dalam dosa, kalau kita selalu dalam dosa, ingat, karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah juru penebus satu-satunya yang menebus manusia, yang mampu menebus dosa manusia. Gimana nih? Mau nggak kita mengakui bahwa kita ini orang berdosa? Mau nggak kita datang kepada Tuhan? Atau kita mau hidup terus dalam dosa terus menerus? Biar aja. Enak hidup dalam dosa, nikmat, bisa banyak duit, bisa mabukan, bisa sewenang-wenang, mau ngapain aja bebas. Ingat bahaya itu anak-anak, hukuman Tuhan nyata loh, nyata. Hukuman Tuhan sering terjadi sekarang maupun nanti. Contohnya apa? Contohnya yang sederhana aja ya. Kalau kita telat makan, jarang makan, pasti kena mah. Kalau kita melakukan kesalahan, zaman sekarang nih ada CCTV loh. Ayo, seakan-akan tidak ada orang yang melihat, tapi CCTV bisa melihat. Apalagi mata Tuhan, langsung bisa ketahuan ya. Nanti, ada bilang gampang, hukuman Tuhan nanti aja, urusannya belakang. Ingat, yang belakang itu bahaya loh. Kenapa? Karena kekal hukumannya. Gak ada ketobatan lagi, gak ada pengampunan lagi, habis finish. Mau yang mana anak-anak? Mau lepas dari dosa? Gimana? Mau lepas dari dosa, hanya Kristus Yesus jalan keluarnya. Ya, hanya Yesus yang sanggup, yang mau, yang mampu melepaskan manusia di dalam dosa. Manusia bisa berpindah dari dosa menjadi anak Tuhan. Kalau anak Tuhan nggak berdosa ya, jelas tuh digambar, Bapak tuliskan, Bapak taruh ya.
freedom in Christ. Belenggu dosa bisa patah, bisa hancur hanya di dalam Kristus Yesus. Pilihannya mana, Nana? Ayo, pilihan mana? Kalau Bapak jujur, pilih ikut Yesus, dosa dihapuskan, diberi pengampunan, diberkati. Enak bukan? Jadi anak Tuhan. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Seperti biasa, di akhir pelajaran akan ada tugas. Tugasnya apa? Nah, ini tugasnya anak-anak ya. Tugasnya dikumpulkan di dalam Google Classroom. Selalu berbentuk PDF, jangan lupa. Kasih nama, kasih kelas, kasih mata pelajarannya apa ya. Oke, pertanyaannya cuma ada 4, nggak banyak-banyak anak-anak. Pertama, mengapa Adam dan Hawa dapat jatuh dalam dosa? Mengapa? Bisa kalian baca kembali kitab Kejadian pasal 3. Yang kedua, siapa penyebab dosa? Nah, siapa menurut kamu? Kalau menurut kamu, oh si A, berikan alasannya. Oh si B, berikan juga alasannya ya. Oke, yang ketiga, apa bukti sampai sekarang semua manusia masih hidup dalam dosa, di bawah dosa? Nah, buktikan, baca lagi kitab Kejadian pasal 3-nya ya, pelan-pelan ya. Yang keempat, mampukah manusia terlepas dari dosa? Kalau mampu, apa alasannya? Kalau nggak mampu, apa alasannya? Kalau bisa, apa alasannya ya? Silakan berdoa dulu kalau mau ngejawabnya ya, biar Tuhan kasih hikmat, biar Tuhan kasih kebaikan. Sekian materi hari ini, kiranya Tuhan memberkati.